Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Tegal Haji Ishaq Maulana Rahman SH, yang kami hormati Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal Sahabat Abdul Basir SPDI, yang kami hormati Kepala MTS RA Kabupaten Tegal Kiai Haji Idris Salis MH, yang kami hormati Kasat Korsel Banser Kabupaten Tegal Ustadz Masyadi Zaini SE, dan kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada sponsor yang telah menjadi bagian penting dari terselenggaranya acara ini, yaitu Sorban Tour Tegal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Dan dengan izin dan rahmatnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berada dalam keadaan yang insya Allah penuh keberkahan dan kebaikan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang ibadah haji dan umroh. Dua ibadah yang bukan hanya perjalanan ke tanah suci, tetapi perjalanan jiwa menuju keikhlasan dan ketundukan. Dari sekian banyak manusia di muka bumi, hanya sebagian yang Allah pilih untuk menjadi tamunya di tanah suci, memenuhi seruan yang telah dikumandangkan Nabi Ibrahim ribuan tahun silam. Sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bukan sekedar perjalanan fisik, tapi juga ujian mental dan spiritual. Di tanah suci, kita meninggalkan status, jabatan, dan kekayaan. Semua mengenakan pakaian ihram yang sama. Semua sujud di tempat yang sama. Ini adalah pelajaran tentang tawadu, kerendahan hati, dan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan umroh? Umroh adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan bisa dilakukan kapan saja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umratu lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Meskipun hukumnya sunnah muakkad, umroh memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Subhanallah, betapa besar rahmat Allah bagi hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain, dikaitkannya ibadah haji dengan kemampuan para hambanya itu menunjukkan kasih sayang Allah yang besar terhadap mereka. Semua ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya.
Bagi yang belum berangkat, mari kita tanamkan niat yang kuat dan terus berdoa dan berikhtiar. Jangan meremehkan kekuatan doa dan usaha yang konsisten. Bapak Ibu, sahabat sekalian yang memiliki niat dan kesiapan untuk menjadi tamu Allah, kami dengan senang hati mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Sorban Tour Tegal. Insya Allah kami siap mendampingi perjalanan suci Bapak Ibu sahabat dengan layanan yang amanah, profesional, sesuai dengan syariat, serta pembimbing yang berpengalaman. Menjadi tamu Allah adalah anugerah yang luar biasa, maka persiapannya pun harus dilakukan dengan baik, termasuk memilih mitra perjalanan yang dapat dipercaya, salah satunya Sorban Tour Tegal. Semoga kita semua mendapat panggilan Allah untuk menjadi tamunya di tanah suci dan kembali sebagai pribadi yang bersih dan penuh keberkahan. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menginjakkan kakinya di tanah suci. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan milik saya pribadi, dengan beristighfar saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.